mungkin untuk menekankan beberapa poin. Kalau ujung-ujungnya semua rekrutmen guru itu dilakukan secara lokal, ya kita bakal muter-muter aja di sini terus, Pak. Kita mencarinya di lokal, tapi tidak ada guru yang sesuai dengan kualifikasi di situ, tapi tidak bisa mengimpor dari provinsi-provinsi lainnya, dan akan terus saja siklus ini, terus siklus literasi semakin merendah dan lain-lain. Dengan adanya implementasi tahun 2024 ini sistem baru, sekarang talenta guru itu otomatis nasional. Jadi nasional, semua demand dan supply itu terjadi secara nasional. Udah nggak ada lagi sekat-sekat. Ini hanya talenta di kabupaten ini, di provinsi ini, sekarang secara nasional. Dan itu hanya bisa tercapai kalau formasinya ditetapkan pusat dan kalau database talentanya itu nasional, terpusat. Nah ini jadi terima kasih untuk banyak masukannya mengenai nama atau istilah. Mungkin kita mengerucut kepada database talenta guru, ya, mungkin itu menjadi nama yang lebih tepat. Terima kasih untuk masukannya. Dan tadi mungkin satu poin terakhir saya adalah banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama, tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. Ya jelas. Maksudnya kenapa kita membuat solusi permanen ini adalah karena kita sudah mengantisipasi realita kemungkinan besar udah mentok di tahun ini karena tidak ada formasi yang akan muncul. Jadi kita mengantisipasi, ini kan ada kesempatan terakhir nih Pemda untuk mengajukan formasi, tapi kita mengantisipasi bahwa tidak akan sampai ke target kita, sehingga satu-satunya solusi untuk bisa mencapai goal kita adalah dengan melakukan formasi pusat. Begitu Bapak Ibu, jadinya ini bukan masalah menciptakan ini baru, tapi untuk mencapai ini saja, yang masalah yang udah ada tidak mungkin tercapai. Tahun ini pasti mungkin kita salah, alhamdulillah kalau kami salah dan ternyata formasi lengkap dari Pemda, ya kan, mungkin ada terjadi, tapi kemungkinan besar tidak. Jadi itulah yang kita antisipasi dengan solusi permanen gitu. Tapi pasti akan ada resiko mentok di situ berdasarkan formasi, tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Menurut saya itu yang bisa saya jawab dari beberapa masukan. Saya juga sudah menanya dari kementerian lain, kayaknya cukup sekian. Jadi kami persilakan kembali ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Saya sedikit saja. Ini menyangkut soal tadi kan katanya akan mentok di tahun ini. Kalau menurut saya karena PJ itu akan dilakukan di dalam waktu dekat ini, khawatirnya nih para kepala daerah akan sudahlah lepasin aja. Dan ini pasti tidak akan jalan. Dari Kemendagri ini penting sekali untuk kira-kira apakah nanti ada task yang diberikan kepada PJ untuk menyelesaikan ini. Supaya tidak selesai, maaf kepala daerah mengatakan saya sudah mau selesai ini, gak usah diterusin. Bisa nggak Pak Mendagri dari Kemendagri menjelaskan ini? Kang Dede Ledia, terkait dengan PJ ini di dapil saya tahun kemarin udah mulai, jadi ada PJ udah dari tahun kemarin. Kemudian ada yang PLT, habis PLT nanti mau dijadiin PJ kan, karena ini kan kondisinya akan jadi beda ya, jadi berubah. Sementara orang yang ditempatkan di situ belum tentu orang situ kan gitu, belum tentu dia memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya jadi masalah penting di lapangan. Rasa-rasanya memang perlu penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Iya, makanya silakan mungkin dari Kemendagri terkait hal ini, karena kurang lebih yang saya tangkap ya, kalau dari provinsi itu sudah pasti diganti oleh orang Kemendagri atau eselon 1. Kalau dari kabupaten kota dari provinsi biasanya. Tapi kalau nggak ada tugas pasti lepas tangan. Silakan dari Kemendagri. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi prinsipnya penunjukan PJ ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu tetap berjalan. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan pengangkatan dan sebagainya, itu juga dimungkinkan. Ada beberapa mutasi pemberhentian, pengangkatan dan sebagainya yang diberikan kepada PJ dengan izin tertentu. Sudah ada mekanismenya. Jadi prinsip tidak ada masalah untuk PJ. Demikian Bapak Pimpinan. Jadi kurang lebih yang kita tangkap bahwa tidak ada masalah kalau tugas ini diteruskan oleh PJ gitu ya. Betul ya Pak ya? Pak Dede boleh klarifikasi melalui Pak Dede untuk Kemendagri kan di tempat kami
PJ itu minta persetujuan ke Kemendagri. Tadi ada kata-kata izin tertentu. Nah, izin tertentunya itulah yang jadi masalah. Itu yang harus dijelaskan. Nanti kalau terjadi formasi gitu, jadi saudara menteri perlu saya ingatkan juga, itu juga harus didalami. Bukan semata-mata daerah tidak bisa mengajukan, tapi ketakutan PJ melakukan tindakan. Karena apa? Izin tertentu tadi. Jadi ini harus menjadi kesimpulan bagi kami, supaya apa? Ini harus disinkronisasi benar-benar. Terkait apa tadi PP 49 ya, Mbak Nunu, untuk ya tapi kan ini semua leading sektornya saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ya, saudara Menteri juga harus bisa menjadi konduktor yang baik di antara pemerintahan. Kan leading sektornya Kemendikbud, Menpan RB, Kemendagri, BKN dan sebagainya, itu harusnya juga mengikuti kebijakan Mendikbud, tapi kebijakan Mendikbud juga harus melihat situasi dan kondisi lapangan, itu yang benar. Jadi saya klarifikasi dulu Pak, nanti menjadi kesimpulan kita. Karena PJ itu pakai tadi izin tertentu tadi, karena di tempat kami terjadi misalnya mutasi kepala dinas. Sekarang kan kepala dinas dimungkinkan tidak harus sampai 2 tahun, boleh terjadi mutasi. Tapi diajukan ke Kemendagri. Kebetulan PJ tempat saya bukan dari provinsi Pak Dede, tapi dari salah satu eselon 2 di Kemendagri. Nah, itu yang juga menjadi hal yang pasti akan menimbulkan masalah terkait dengan dunia pendidikan, misalnya kepala dinas pendidikan dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak. Makasih Pak. Ibu Anita mau nambahin? Sedikit saja pimpinan, saya lupa tadi Pak Menteri, dari daerah kami ada usul pada saat untuk Prof Nunu juga, yang kejadian di lapangan itu guru-guru yang diloloskan P3K itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah. Contoh, ada suatu daerah kita ini kan NTT kan mayoritas Kristen ya Bu ya, tapi yang diloloskan di sana P3K-nya banyak guru Muslim. Akhirnya guru itu tidak mengajar. Nah, saya juga dapat titipan pesan dari para bupati dan wali kota, kalau pada saat formasi itu diberikan juga tolong dilihat sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Dan juga banyak anak-anak, banyak guru-guru honorer kita juga yang sudah lolos tapi tidak mendapat penempatan. Khususnya untuk Kota Kupang masih ada 34 guru yang belum mendapat penempatan. Itu kenapa? Padahal mereka kan sudah lolos sebetulnya. Harusnya kan kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan, pada saat mau menentukan lolos tidaknya itu kan dilihat dari kebutuhan dulu kan Bu. Kebutuhan dulu ya kan, baru diberikan. Nah, ini mereka sudah lolos tapi mereka belum tidak bisa ada penempatan untuk mereka. Nah, saya juga tidak tahu yang 1.300 untuk provinsi juga, dan ada beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Kupang juga masih ada 67 ya,